Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita. Hari ini kita akan bahas mengenai P yang ketiga, yaitu place atau sistem distribusi. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai 2P sebelumnya, yaitu produk dan price, atau bagaimana membentuk produk yang bagus juga dengan menentukan harga yang tepat. Nah, video kita hari ini kita akan fokus kepada bagaimana produk kita itu bisa didistribusikan dan sampai ke tangan konsumen, sehingga nilai yang kita tawarkan itu bisa sampai juga terdeliver dengan baik. Nah, dalam istilah sistem distribusi, kita mengenal ada 3 hal. Yang pertama adalah pedagang perantara, yang kedua adalah agen perantara, yang ketiga adalah fasilitator. Nah, apa itu bedanya? Nanti kita akan bahas di video-video kita yang lebih expert, tapi saya akan memberikan contoh dulu bahwa ini adalah sebuah contoh di mana ada brand mobil namanya Kia, mungkin kalian juga sering dengar, dan Kia ini sebetulnya tidak ada pabrik di Indonesia, tetapi mobil Kia ini bisa sampai ke tangan konsumen yang ada di Indonesia dengan baik. Nah, bagaimana mobil ini bisa kita konsumsi, bisa kita kendarai di Indonesia karena adanya saluran distribusi, ya, khususnya dalam mobil ini kita sebut dengan agen perantara karena tidak ada pabriknya sendiri gitu ya, hanya sebagai agen penyalur. Nah, ada satu lagi contoh, yaitu brownies atau ini juga di Kota Bandung yang terkenal, mungkin kalian juga pernah mencobanya, yaitu adalah bolu susu Lembang. Nah, bolu susu Lembang ini sangat menarik karena perusahaan ini atau bolu ini bisa mendistribusikan produk-produknya ke mana-mana, bahkan di luar Lembang itu sendiri. Bahkan di Bandung sendiri itu banyak sekali reseller-reseller yang bisa mendistribusikan, sehingga kita dengan mudahnya menemui produk tersebut di mana-mana. Nah, itu juga adalah karena kekuatan yang disebut dengan P yang ketiga atau place, atau kita sebut dengan sistem distribusi. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa yang namanya sistem distribusi itu ada 3. Yang pertama adalah pedagang perantara, agen perantara, dan ada juga fasilitator. Nah, agen perantara ini fungsinya adalah mereka menyalurkan barang tanpa mereka membeli dulu. Jadi seperti agen, yang dimana agen itu bertugas sebatas distributor, gitu ya. Nah, beda dengan pedagang perantara. Pedagang perantara ini mungkin kalau kita mudahnya adalah seperti warung, di mana warung ini membeli dulu sehingga mereka punya hak atas produknya itu sendiri, dan dia setelah dibeli lalu dijual kembali ke konsumen akhir. Nah, itu adalah pedagang perantara. Nah, dalam kasus konteksnya yaitu saluran distribusi ini ada juga istilahnya fasilitator. Fasilitator ini berfungsi sebagai pendukung dalam terbentuknya dalam terbentuknya atau terjalinnya network dari sistem distribusi ini. Nah, itulah 3 unsur penting yang saling terhubung dalam membentuk sebuah sistem distribusi atau P yang ketiga, yaitu place. Nah, lalu bagaimana yang namanya sistem distribusi ini bisa membentuk nilai bagi sebuah perusahaan? Sebetulnya sistem distribusi ini sangat berharga gitu ya bagi sebuah perusahaan atau usaha yang kalian jalankan. Kenapa? Karena dengan adanya distribusi ini kita bisa menghemat dari biaya atau biaya-biaya yang mungkin membebani perusahaan kita. Contoh, misalkan ketika kita punya produksi kue atau roti atau sebagainya, kemudian kita distribusikan kepada konsumen melalui diri kita sendiri, atau kita punya jasa pengiriman sendiri, bisa saja biayanya itu menjadi mahal ketimbang kalau kita bekerja sama dengan industri yang sudah ada. Nah, ini juga adalah salah satu pembentuk nilai dalam memberikan nilai bagi pelanggan maupun bagi perusahaan, sehingga sistem distribusi ini pengaruhnya pun cukup tinggi bagi perusahaan. Nah, yang ada di layar kalian ini adalah contoh bagaimana sebuah
sistem distribusi memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Contoh, misalkan ada yang sebelah kanan menggunakan sistem distribusi, sementara yang sebelah kiri tanpa menggunakan sistem distribusi atau kita sebut dengan perantara. Kalau kalian lihat bahwa banyak sekali garis-garis yang muncul apabila tidak ada sistem distribusi, sehingga garis-garis tersebut merupakan cost atau biaya yang ditimbulkan dari tidak adanya sistem distribusi. Sementara yang sebelah kiri, garis-garisnya itu bisa menjadi lebih sedikit karena ada perantara yang bisa bertugas sebagai pendistribusian dari produksi tersebut, sehingga biayanya pun bisa lebih ditekan. Nah, itu adalah contoh sederhana bagaimana pembentukan pembentukan nilai itu juga dipengaruhi oleh saluran distribusi. Nah, ini ada juga contoh dari produk Nike. Nah, kalau kita temui di mall-mall terdekat kita bahwa sepatu Nike itu umumnya ya mungkin bisa 2 juta, 3 juta, bahkan lebih di atas itu gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita pikir-pikir, biaya produksinya itu mungkin bisa saja tidak lebih dari 300.000. Tetapi kenapa bisa menjadi mahal? Karena adanya sistem distribusi. Nah, karena dalam satu buah sepatu Nike saja bisa ada biaya produksi, biaya bahan baku, biaya sewa tempat dalam pendistribusiannya, ada juga biaya pegawai, pajak, dan lain-lain, sehingga meningkatkan nilai dari sebuah produk. Tetapi ketika nilai itu meningkat, secara harga juga meningkat, tapi kualitas juga menjadi semakin baik, dan itu menjadi sebuah kekuatan dari sebuah brand, sehingga meningkatkan, kalau di pemasaran tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas, sehingga pemberian nilai dalam hal distribusi ini sebetulnya sangat penting bagi perusahaan. Nah, nanti kita juga akan bahas lebih lanjut bagaimana yang namanya sistem distribusi ini juga menambah nilai dari berbagai industri yang ada, misalkan dari jasa atau produk. Jadi dalam saluran distribusi ini juga memiliki beberapa nilai atau manfaat. Contohnya adalah dari segi pembiayaan, dari segi informasi, dari segi promosi, dari segi kepemilikan fisik, dari segi negosiasi, pengambilan resiko pembiayaan, sampai ke fungsi pemesanan. Jadi dengan adanya saluran pemasaran ini justru fungsi-fungsinya bisa menjadi lebih banyak gitu ya. Kalau kita temui di Indomaret dan lain-lain, di Alfamart atau gerai-gerai terkemuka lainnya, kita juga bisa bahkan membayar apapun atau mencicil bahkan gitu ya melalui saluran-saluran distribusi yang disediakan oleh mitra kita. Nah, itulah contoh-contoh dan pengertian dari saluran distribusi, serta apa saja manfaat dari saluran distribusi tersebut. Sehingga kita akan lebih paham apabila kita belajar lebih lanjut lagi pada video-video kita yang selanjutnya mengenai saluran distribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.